Pernikahan itu harus punya komunikasi yang sehat. Relasi harus punya komunikasi yang sehat, tapi kamu nggak ngerti gimana cara komunikasi sehat sama pasangan kamu? Video ini buat kamu. Aku Audrey, psikolog klinis anak dan keluarga asal Indonesia yang saat ini menetap dan praktek di Belanda. Aku juga seorang couples therapist dengan menggunakan Gottman Couples Method. Pernikahan harus dimulai dengan komunikasi yang sehat, komunikasi yang baik. Tapi pertanyaannya kadang-kadang, ini orang yang jadi pasangan gue pengen ngajak komunikasi, tapi orangnya kagak pengen nih komunikasi yang sehat gitu ya. Aku kasih 3 tips dulu. Yang pertama adalah love map, yang kedua adalah appreciation, nah yang ketiga adalah not avoiding conflict. Pertama kita mulai dengan bangun love map. Love map tuh apa sih? Love map tuh istilahnya memang di Gottman Couples Method sederhananya adalah memahami atau masuk ke dalam kenal lebih lagi tentang kehidupan pasangan kamu. Ini tuh termasuk dari kenal hal-hal kecil tentang pasangan kamu dan juga berbagi dengan pasangan kamu. Seperti apa sih, kayak misalnya sekarang tuh aku lagi pengen makan apa ya gitu ya, makanan favoritku lagi apa ya, aku lagi pengen suka apa ya. Dari hal-hal kecil kayak gitu sampai hal-hal besar kayak misalnya aku tuh punya dream trip kemana ya gitu ya. Terus aku punya aspiration tuh aku pengen ngerjain apa ya dalam kondisi aku sekarang. Nah, ini tuh perlu banget untuk luangin waktu untuk ngobrol sama pasanganmu, misalnya tentang masa kecilnya dia tuh kayak apa, pengalaman hidupnya kayak apa sih yang bikin dia happy, apa sih yang bikin dia nggak happy. Contoh pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan dalam Love Maps adalah, apa sih memori paling indah, paling berkesan buat kamu ketika waktu kamu kecil? Atau kamu punya hope apa sih, kamu punya harapan apa sih buat masa depan kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan simple kayak gini, ini tuh bisa membuka pengetahuan kamu lebih lagi tentang pasangan kamu, sehingga kamu jadi bisa lebih paham sama pasangan kamu, lebih bisa deket rasanya sama pasangan kamu. Yang kedua adalah appreciation. Ini tuh bentuknya kayak mengekspresikan rasa kagum dan penghargaan ke pasangan kamu. Contohnya kayak apa sih? Kayak misalnya apresiasi pasangan kamu setiap hari. Ini tuh penting banget buat jadi kunci hubungan yang kuat bareng sama pasangan kamu. Ini tuh bisa dari hal-hal kecil kok. Bisa seperti kayak makasih ya udah bikinin sarapan buat aku, makasih ya udah siapin kopi buat aku, sampai hal-hal besar yang deep banget kayak misalnya, aku tuh bangga loh sama pencapaian kamu di kantor selama ini. Kenapa sih ini menjadi penting? Karena ketika kita mengungkapkan rasa kagum, appreciation ke pasangan kita, ini tuh bikin pasangan kita jadi merasa dihargai dan merasa dicintai. Begitu juga sebaliknya ketika pasangan kamu mengungkapkan rasa kagum dan penghargaan ke kamu juga pasti ngerasanya, oh I'm feeling love, I feel appreciated. Yang ketiga, ini yang sering banget aku temuin adalah pasangan-pasangan yang jadi nggak punya komunikasi yang sehat karena mereka menghindari konflik atau yang kita bilang conflict avoidant. Jadi dari Gottman Couples Method kita menyarankan adalah enggak, konflik itu jangan dihindari, tapi konflik itu diatasi atau approach-nya itu dengan cara yang positif. Penting buat teman-teman tahu, konflik itu wajar banget dalam sebuah hubungan. Tapi cara menanggapinya, cara menghadapinya itu yang jadi penting. Ketika ada masalah itu bukan yang kamu sih kayak gitu, tapi gunakan yang namanya kita bilang I statement. Menggunakan kata aku. Jadi supaya kalimat kita itu nggak langsung menyalahkan. Jadi daripada ngomong, kamu tuh terlalu sibuk deh, kamu tuh nggak punya waktu buat aku. Tapi bisa juga coba kamu ubah dengan I statement, yaitu dengan, aku tuh ngerasa kesepian loh kalau kita tuh jarang spend time bareng. Nah, pernyataan ini atau kalimat kamu ini jadi lebih mudah untuk diterima sama pasangan kamu dan bisa banget mengurangi potensi jadi bertengkar. Jangan lupa ya teman-teman, setiap konflik dalam hidup berkeluarga kita itu bisa jadi kesempatan besar untuk tumbuh bareng-bareng. Itu dia 3 tips komunikasi sehat dalam pernikahan ala Gottman Couples Method. Kalau 3 tips itu berguna buat kamu, silahkan share ke teman-teman kamu ya. Bye-bye!